Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam Human Behavior and the Social Environment atau biasa disingkat dengan HBSE. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Nurwinda Yulianti dengan NIM 50900122102 dari kelas Kesos C angkatan 22. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perlu kita ketahui bahwa konsep HBSE adalah suatu pendekatan dalam pekerjaan sosial yang mempelajari perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya. Konsep HBSE ini berfokus pada bagaimana individu berkembang, berperilaku, dan berinteraksi dalam berbagai konteks sosialnya seperti keluarga, komunitas, budaya, dan institusi. Baik, setelah kita mengetahui apa itu konsep HBSE, di sini saya akan menjelaskan 4 konsep yang biasa digunakan dalam HBSE. Yang pertama yaitu konsep sosialisasi, yang kedua konsep resiliensi, yang ketiga konsep agensi dan struktur, dan yang keempat yaitu konsep kesejahteraan sosial. Konsep sosialisasi dalam HBSE adalah proses di mana individu belajar menjadi bagian dari masyarakat dengan menyerap nilai, norma, dan peran sosialnya. Proses ini membentuk perilaku dan identitas seseorang dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan teman. Dalam HBSE, sosialisasi membantu kita memahami bagaimana manusia beradaptasi dan berkembang di berbagai tahap kehidupan. Yang kedua yaitu konsep resiliensi. Konsep resiliensi dalam HBSE adalah kemampuan seseorang untuk tetap bertahan dan bangkit kembali saat menghadapi masalah atau tekanan hidup seperti kemiskinan, trauma, atau bahkan kehilangan. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, kepercayaan diri, dan lingkungan yang positif sangat mempengaruhi resiliensi. Dalam pekerjaan sosial, memahami resiliensi membantu kita fokus pada kekuatan dan potensi klien, bukan hanya terhadap masalahnya. Yang ketiga yaitu konsep agensi dan struktur. Dalam HBSE, agensi adalah kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan dan bertindak secara bebas. Sementara itu, struktur adalah aturan atau sistem sosial yang bisa membatasi atau mempengaruhi pilihan individu, seperti norma, budaya, atau kondisi ekonominya. Konsep ini penting karena membantu kita melihat bagaimana seseorang tidak hanya dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga punya kekuatan untuk mengubahnya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep kesejahteraan sosial. Dalam HBSE, kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan ini juga mencakup hubungan sosial yang sehat dan rasa aman. Pekerjaan sosial berperan penting untuk membantu menciptakan kondisi ini dengan memperhatikan pengaruh dari lingkungan sosial dan kebijakan yang berlaku. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu HBSE membantu memahami perilaku manusia dalam konteks lingkungan sosialnya. Dan dalam konsep HBSE ini terdapat 4 bagian penting yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama sosialisasi, di mana sosialisasi ini membentuk identitas dan perilaku melalui interaksi sosial. Yang kedua yaitu resiliensi, yaitu menunjukkan kemampuan individu menghadapi tekanan hidup. Yang ketiga yaitu agensi dan struktur, yaitu menjelaskan hubungan antara kebebasan individu dan batasan sosialnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial, yaitu tujuan akhir dalam pekerjaan sosial, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dan kualitas hidupnya. Baik, sekian dari pembahasan kali ini mengenai konsep HBSE. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.